Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Rohman Agus Cetika selaku pembimbing 1. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Dewan Penguji. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sultan Elang Hidayat dengan NIM 21262011027. Izin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Usulan Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada UMKM Pandai Besi Gosali menggunakan metode HIRAR. Latar belakang penelitian. UMKM Pandai Besi Gosali adalah usaha tradisional sejak 1979. Proses produksinya masih manual dengan risiko tinggi seperti panas, kebisingan, dan penggunaan gas. Pada tahun 2024, pada tabel di sebelah kanan, tercatat pada tahun 2024 terdapat 25 kasus kecelakaan kerja. Namun penerapan K3 masih minim dan kesadaran pekerja rendah. Rumusan masalah: bagaimana mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, cara meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Tujuan penelitian ini yaitu melakukan identifikasi, penilaian tingkat risiko, serta merancang dan menerapkan langkah pengendalian untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Metodologi penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan dan pengolahan data, yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka. Populasi dan sampel merupakan jumlah keseluruhan pekerja, yaitu 5 orang. Proses pengolahan data dimulai dengan tahap identifikasi bahaya melalui observasi langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai potensi bahaya yang muncul selama proses produksi. Terdapat 7 aktivitas berbahaya. Yang pertama, salah satu contohnya yaitu aktivitas memanaskan logam di tungku. Bahaya potensialnya itu paparan panas, semburan api atau abu panas. Risikonya itu luka bakar, kebakaran, dan cedera mata. Jenis kecelakaannya yaitu luka bakar ringan pada tubuh serta cedera pada bola mata. Selanjutnya yaitu tabel risk metric yang merupakan likelihood merupakan tingkat kemungkinan sering terjadinya dan severity merupakan tingkat keparahannya. Tabel risk metric ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu 3 bagian tingkat risiko, yaitu dengan nilai 1 hingga 3 dikategorikan low, 4 hingga 12 dikategorikan medium, 5 hingga 25 dikategorikan high. Penilaian risiko awal mencangkup jenis aktivitas, proses potensi bahaya, jenis kecelakaan yang mungkin terjadi, serta nilai likelihood, severity, dan risk rating. Salah satu contohnya yaitu aktivitas memanaskan logam di tungku. Bahaya dengan penilaian risiko awal, likelihood 3, severity 3, risk rating 9, maka diklasifikasikan menjadi risiko medium. Pengendalian risiko merupakan langkah akhir dalam proses identifikasi bahaya dan penilaian risiko dengan metode HIRAR yang bertujuan untuk menurunkan tingkat risiko kecelakaan kerja hingga ke tingkat yang dapat diterima. Salah satu contohnya yaitu aktivitas memanaskan logam di tungku. Penilaian risiko awalnya yaitu klasifikasinya medium. Jika diterapkan pengendalian risiko eliminasi atau substitusi dengan cara pindahkan lokasi tungku ke area yang lebih aman, ganti bahan bakar tradisional, listrik atau biofuel, perancangan dilakukan dengan penutup, isolasi tungku, sekat panas, dan ventilasi untuk membuang asap dan panas. Pengendalian administrasi dilakukan dengan cara SOP pemanasan, pelatihan K3 suhu tinggi, rotasi kerja untuk mengurangi paparan. APD yang digunakan yaitu sarung tangan, panas, apron, tahan api, face shield, dan sepatu safety. Jika langkah-langkah tersebut dapat diterapkan, maka penilaian risiko akhirnya dapat diturunkan
dari likelihood-nya menjadi 3, severity-nya 1, risk rating-nya 3, maka dikategorikan dengan kategori medium. Kesimpulan, penelitian ini mengidentifikasi 7 aktivitas yang berisiko. Dalam proses kerja manual, dengan 3 aktivitas tergolong risiko tinggi, yaitu menempa logam, kebisingan, dan penggunaan gas. Bahaya utama yang muncul meliputi suhu tinggi, percikan logam panas, kebisingan, serta potensi ledakan yang berisiko menimbulkan cedera serius. Melalui penerapan pengendalian berjenjang mulai dari eliminasi perancangan proses kerja hingga penggunaan APD, seluruh risiko tinggi berhasil diturunkan menjadi kategori rendah. Hal ini membuktikan bahwa strategi pengendalian yang efektif. Sarannya yaitu perlu pelatihan pekerja agar paham potensi bahaya, melakukan penilaian risiko secara rutin pada proses produksi, serta melakukan pengendalian risiko untuk menekan kecelakaan kerja. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.